Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apriani dari kelas manajemen 24A. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengulas mengenai novel yang pernah saya baca sebelumnya. Jadi, saya akan mengulas novel yang berjudul To Kill a Mockingbird yang dibuat oleh Harper Lee. Harper Lee Kill Mockingbird adalah novel yang ditulis oleh Harper Lee dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. Karya ini telah menjadi salah satu novel paling berpengaruh dalam sastra Amerika. Sering dijadikan bahan bacaan di sekolah-sekolah karena temanya yang mendalam dan relevan. Dikisahkan melalui sudut pandang seorang gadis muda bernama Sok Finch. Novel ini mengeksplorasi isu-isu berat seperti rasisme, ketidakadilan, dan moralitas di sebuah kota kecil di Alabama selama era depresi besar. Ulasan ini akan menguraikan kelebihan dan kekurangan novel ini, serta dampaknya terhadap masyarakat dan budaya. Jadi yang pertama, kelebihan pada novel ini. Yang pertama, penceritaan yang mendalam dan berlapis. Salah satu keunggulan dari To Kill a Mockingbird adalah cara Lee menyusun narasi yang mendalam dan berlapis. Melalui sudut pandang Scott, pembaca diperkenalkan kepada realitas sosial yang kompleks di sekitarnya. Penceritaan yang jujur dan polos dari seorang anak memberikan perspektif yang segar tentang ketidakadilan yang dialami oleh tokoh-tokoh seperti Tom Robinson, seorang pria kulit hitam yang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita kulit putih. Lee dengan cerdas menyoroti ketidakadilan rasial yang meresap dalam masyarakat, dan pembaca dapat merasakan kekuatan emosional dari pengalaman Scott dan James. Yang kedua, karakter yang kuat dan beragam. Karakter-karakter dalam novel ini sangat kuat dan beragam. Atticus Finch sebagai ayah Scott merupakan simbol keadilan dan moralitas. Dia mengajarkan anak-anaknya pentingnya empati dan memahami orang lain. Bahkan ketika masyarakat menghakimi berdasarkan warna kulit, kontras kontras antara karakter Atticus dan tokoh-tokoh seperti Bob Well yang mempresentasikan kebencian dan prasangka, memperkuat pesan moral dalam cerita. Selain itu, karakter Bu Ridley yang awalnya terlihat menakutkan bertransformasi menjadi simbol kebaikan dan perlindungan, menekankan pentingnya tidak menilai seorang hanya berdasarkan rumor. Yang ketiga, tema yang relevan dan universal. Tema yang diangkat dalam novel ini sangat relevan dan universal, melampaui konteks waktu dan tempat. Isu-isu tentang rasisme, ketidakadilan hukum, dan perjuangan moral yang dihadapi Atticus tetap mengunggah kesadaran sosial hingga hari ini. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan sikap mereka terhadap sesama, mempertanyakan norma-norma yang ada, dan berani berusaha bersuara melawan ketidakadilan. Dalam konteks saat ini, ketika diskriminasi dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah yang mendesak, pesan dari To Kill a Mockingbird tetap sangat penting. Yang keempat, gaya penulisan yang memikat. Gaya penulisan Harper Lee memadukan narasi yang mengalir dengan dialog yang hidup. Deskripsi latar belakang yang detail memberikan sorry, deskripsi latar belakang yang detail memberikan nuansa yang kuat, membuat pembaca seolah-olah berada di tengah-tengah kota Maycomb. Lee menggunakan bahasa sederhana tetapi penuh makna, menciptakan kedalaman emosional yang mengikat pembaca pada kisah ini. Pembaca diajak untuk merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan frustasi yang dialami oleh karakter-karakter dalam novel. Namun, di novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pacing yang lambat. Meskipun penceritaan yang lambat memungkinkan pembaca untuk memahami karakter dengan lebih baik, beberapa bagian dalam novel terasa berlarut-larut. Hal ini mungkin membuat pembaca yang mencari ketegangan atau aksi kurang terlibat. Beberapa momen, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di Maycomb, mungkin terasa repetitif dan
dapat mengurangi daya tarik cerita bagi sebagian orang. Yang kedua, keterbatasan sudut pandang. Keterbatasan sudut pandang Scott yang masih anak-anak dapat menjadi kekurangan, meskipun memberikan perspektif yang unik. Pembaca hanya mendapatkan gambaran tentang peristiwa melalui interpretasi Scott yang naif. Ini bisa menyebabkan beberapa nuansa penting terlewatkan. Misalnya, kompleksitas karakter Mayela Ewell dan situasi yang dihadapinya tidak sepenuhnya terungkap, sehingga membatasi pemahaman pembaca tentang motivasi dan tantangannya. Yang ketiga, penggambaran karakter minor yang stereotipikal. Beberapa karakter minor dalam novel ini mungkin terasa stereotipikal dan kurang berkembang. Misalnya, Bob Ewell dan Mayela Ewell dapat dilihat sebagai representasi dari kebencian dan ketidakadilan, tetapi mereka tidak mendapatkan kedalaman karakter yang sama seperti Atticus atau Scott. Hal ini bisa mengurangi dampak emosional dari konflik yang mereka hadapi, karena pembaca tidak sepenuhnya dapat memahami kompleksitas situasi mereka. Kesimpulan pada novel ini, secara keseluruhan, To Kill a Mockingbird adalah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Kelebihan dalam penceritaan, pengembangan karakter, dan tema yang relevan menjadikan novel ini sebagai karya yang penting dalam sastra Amerika. Meskipun terdapat kekurangan seperti pancing yang lambat dan keterbatasan sudut pandang, dampak emosional dan sosial dari cerita ini tetap mengena di hati pembaca. Novel ini mendorong kita untuk berpikir kritis tentang isu-isu dan moral sosial yang ada dalam masyarakat kita. Harper Lee berhasil menciptakan sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan tindakan-tindakan kita terhadap sesama dan pentingnya berjuang melawan ketidakadilan. Dengan demikian, To Kill a Mockingbird tetap menjadi bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang sifat manusia, moralitas, dan perjuangan untuk keadilan. Karya ini akan terus hidup dalam ingatan kolektif, menginspirasi generasi demi generasi untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebaikan. Oke, sekian ulasan dari novel yang pernah saya baca sebelumnya. Jika ada salah kata atau terbata-bata saat saya menjelaskan mengenai ulasan tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.